Halo, di video kali ini mari kita bahas tentang dunia sales. Oke, pertama dari stigma yang beredar di masyarakat bahwa pekerjaan jadi sales itu adalah rendahan. Bahkan terkesan paling rendah dari semua posisi pekerjaan di suatu perusahaan. Karena dianggap seperti sales panci yang mondar-mandir keliling menawarkan produknya. Sebenarnya hal itu adalah benar. Tapi jangan berkecil hati juga, karena rata-rata orang yang sukses di suatu perusahaan ataupun menjadi pengusaha itu berawal dari sales. Karena mereka yang peka dan dapat menangkap pasar di lapangan sebenarnya masyarakat itu maunya apa. Jadi kita bisa mempunyai produk yang sesuai dengan market kita yang mau kita kejar itu. Oke, ambil contoh, kamu diminta menjual smartphone paling canggih dengan harga paling murah. Apakah pasti laku? Belum tentu. Bisa jadi desainnya nggak disukai oleh pasar atau harganya memang murah tapi boxnya jelek. Jadi terkesan ini seperti smartphone abal-abal. Jadi apakah sebagai sales kamu bisa menjual? Tentu aja bisa, tapi tidak maksimal, sehingga kamu perlu memberikan masukan tersebut kepada perusahaan kamu. Jadi untuk perusahaan lebih berkembang lebih jauh di masalah desain atau misal membuat box yang premium agar terkesan mewah. Jadi masukan semua itu sangat mudah didapat apabila kamu menjadi sales, dan terutama komplain dari reseller, toko, atau customer kamu. Jangan pernah menghindari komplain. Justru komplain itu adalah peluang perusahaan kamu untuk bisa maju. Oke, sekarang kita bahas tugas sales secara simpelnya ya. Pertama, mendatangkan omset bagi perusahaan. Itu tugas utama kamu. Jadi tidak penting kamu jago presentasi, tidak penting kamu jago berinteraksi kalau tidak ada deal yang masuk. Oke, kedua, kamu adalah gas. Kalau di mobil itu kamu adalah pedal gas untuk perusahaan bisa maju. Jadi kamu harus mengarahkan perusahaan secara keseluruhan karena kamu adalah ujung tombak. Jadi semua masukan di lapangan dan semua data yang sales dapatkan adalah penting bagi perusahaan. Oke, sekarang saatnya kamu mencari lowongan sales di job portal. Jadi jangan terkecoh, banyak dari perusahaan-perusahaan menamakan posisi sales dengan nama yang terdengar berkelas dan aneh. Padahal itu adalah posisi sales. Contohnya, yang pertama adalah relationship manager. Jadi itu adalah sales yang memanage hubungan dengan customer. Terus kedua, marketing. Ini agak rancu karena sebagian corporate menyebut sales dengan marketing. Padahal marketing berhubungan dengan periklanan biasanya. Oke, yang ketiga, business development, business consultant. Ini juga adalah sales yang mengejar pertumbuhan bisnis. Semua nama-nama yang dipost di job portal, kamu harus perhatikan benar job desk-nya terlebih dahulu sebelum kamu putuskan untuk masuk ke perusahaan tersebut. Karena bisa jadi itu bukan pekerjaan utama yang kamu mau. Padahal ternyata pas masuk kamu disuruh menjadi sales. Oke, terakhir tips dari saya, sales merupakan jembatan pertama antara perusahaan dengan customer, yang mana kamu akan tahu flow-nya dari hulu ke hilir bagaimana produk itu bisa berhasil di pasar dan masyarakat. Dengan begitu banyak pengusaha yang merupakan bekas sales handal yang melihat peluang tersebut. Jadi jangan pernah menyerah untuk menjadi sales. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, kirim ke email careercoach2020@gmail.com.